Ya, sore kembali pada update Gudang Saham tanggal 7 Agustus 2021. Kali ini kita akan membahas saham-saham sektor telekomunikasi. Nah, jadi kita mulai dengan pergerakan market IHSG itu sendiri. Kita gambarkan yang kita sering ulang berkali-kali bahwa IHSG sudah tembus dari downtrendnya di kotak berwarna ungu. Lalu kita juga sempat memberikan wawasan bahwa setelah tembus dari angka sekitar 6.150, maka lebih akan dipastikan bahwa IHSG akan naik ke atas. Saat ini belum terjadi, tapi kita antisipasi IHSG akan beranjak naik ke arah 6.500. Seperti itu. Jadi secara arah terlihat baik untuk IHSG. Nah, lalu kita lihat ke saham-saham telekomunikasi, kita mulai dari Telkom, TLKM. Nah, ini kalau kita lihat secara lebih jauh, TLKM ini hanya naik turun di garis trendline ini dari antara 3.050 sampai 3.500. Jadi dengan pergerakan IHSG yang positif, kita berekspektasi Telkom mungkin akan berada di level 3.500. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita melihat saham Indosat, ISAT. Kita merasa bahwa Indosat sudah tembus dari ini rising wedge pada tanggal 6 Juli. Nah, cuma memang juga di atas ini ada resistance yang kuat di 7.300. Nah, kita harus melihat pergerakan Indosat secara jangka pendek dulu. Kalau memang bisa tembus ke atas, kembali ke atas 6.500, maka 7.300 ini bisa tertembus ya, karena yang kita lihat secara jangka pendek menjadi seperti ini. Jadi naik ke atas, apalagi kalau bisa menembus 7.300, itu menjadi lebih baik lagi. Kita lihat di grafik mingguan, kita lihat di grafik bulanan. Nah, sebenarnya 7.300 ini berkali-kali ya. Jadi kalau memang Indosat bisa naik ke atas itu menjadi sangat baik untuk Indosat. Lalu selanjutnya kita lihat saham XL, EXCL. XL ini kalau kita lihat pergerakan beberapa bulan terakhir masih sangat bullish ya, setelah naik dari level 2000 sekian. Saat ini berada di trading range antara 2.300 dan 2.800. Secara general volumenya masih lumayan baik, terutama volume ketika sahamnya naik dengan cepat. Kita lihat warna hijau. Seperti itu. Jadi kita tunggu saja pergerakan Excel. Saat ini berada di tengah-tengah, jadi kalau untuk titik masuk agak sulit untuk dicoba ya. Selanjutnya kita lihat saham Friend. Friend secara general masih sangat baik. Kita lihat volumenya ketika naik ke atas berwarna hijau. Lalu di bulan Juli ketika turun sedikit ini volumenya lumayan rendah ya. Dan ketika naik lagi di akhir Juli volumenya menjadi lumayan tinggi. Jadi itu yang kita lihat. Tentu saja kita mempunyai resistance sangat kuat di 170. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, angka 170 ini kalau memang Friend bisa naik di atas 170, kita coba untuk penutupan mingguan ya, maka Friend berkesempatan untuk naik ke tahap berikutnya di 290 seperti itu. Tapi untuk jangka pendek kita lihat dulu apakah Friend bisa bertahan di 138 atau tidak, karena ini ada support di daerah sini. Jadi kalau memang bisa tahan lalu naik ke atas, itu menjadi sangat baik untuk Friend. Selanjutnya kita lihat saham tower. Tower-toweran adalah Tebik Tower Bersama. Sudah naik banyak, tapi kita melihat pergerakannya agak kurang konstruktif akhir-akhir ini, seperti membentuk rounding, tapi ini rounding top. Untuk kepastiannya kita lihat apakah garis horizontal yang ke atas ini bisa tertembus. Kalau memang tertembus angka 3.100 misalnya, Tebik mungkin berpotensi turun ke arah 2.800. Ini adalah support berikutnya. Nah, setelah itu kita lihat lagi apakah dia bisa naik, karena
dengan turun ke sana ini bertepatan dengan garis trendline-nya saat ini, uptrend-nya ya. Jadi kalau turun lagi berarti kita bisa ekspektasi TEBIC turun ke 2300. Kalau dari segi volume kita lihat biasa-biasa saja ya. Memang ada garis hijau sedikit di sini, tapi juga di sini merah ya. Jadi tidak terlalu bisa diperhatikan dari sana. Jadi kita melihat berdasarkan trendline saja. Lalu untuk tower TOWR saat ini kita lihat juga memang tower masih dalam posisi uptrend. Ya, kita tarik dari bulan Januari 2021 masih uptrend. Nah, kita bisa saja mencoba membeli tower di support yang kuat di 1280 kalau memang tower ke arah sana. Karena pada waktu itu terdapat pola yang namanya cup with handle. Ini lumayan pola yang lumayan baik untuk sebagai bullish pattern gitu, dan mungkin untuk volumenya juga tidak terlalu bagus di sini karena ketika turun ini volume juga tidak terlalu kecil dari segi tower, sekitar 140 juta per harinya. Jadi kita harus wait and see bagaimana tower menyikapinya ketika turun ke 1280. Mungkin satu lagi adalah kita lihat saham Chen. Ya, saham Chen ini sudah tembus dari yang namanya rounding bottom dengan resistance di 350. Jadi untuk rounding bottom ini target angka 500 sudah hampir tercapai. Jadi bisa saja ini kita anggap sudah tercapai, tapi kalau mau menunggu it's fine ya. Nah, kita lihat apakah Chen ketika turun kembali ke 350 bisa mantul. Kalau memang kembali turun, sebaiknya dijual dulu. Lagi pula masih sangat tinggi ya dari harga-harga sebelumnya. Seperti itu. Ya, sekian saja update untuk sektor telekomunikasi pada minggu ini. Semoga bermanfaat.